Buah sifat amanah. Masjid Jami At-Taubah adalah sebuah masjid yang penuh keberkahan. Di dalamnya ada ketenangan dan keindahan. Masjid tersebut berada di Damaskus. Pada saat itu di dalam masjid ada seorang syekh pendidik yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dia berada di situ sudah 70 tahun. Namanya Syekh Salim Al-Masuti. Dia sangat fakir, sehingga menjadi contoh kefakirannya dalam menahan diri dari meminta demi kemuliaan jiwanya. Saat itu juga ada seorang pemuda yang menempati sebuah kamar dalam masjid. Sudah 2 hari pemuda itu tidak menemukan makanan. Dia tidak memiliki uang atau sesuatu yang dapat dijual untuk dibelikan makanan. Pada hari ketiga, pemuda itu merasa sudah tidak dapat menahan rasa laparnya. Lalu ia berpikir tentang apa yang harus dilakukannya. Menurutnya, saat ini dalam keadaan terpaksa yang membolehkan memakan bangkai atau mencuri sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Itulah pendapatnya dalam situasi seperti itu. Masjid Jami At-Taubah, atapnya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya, sehingga akan mudah bila seseorang ke rumah sebelahnya sampai ke rumah paling ujung dengan jalan berjalan di atas atap rumah-rumah. Pemuda itu kemudian naik ke atap masjid, kemudian berjalan di atap ke rumah sebelah. Di bawah, dilihatnya banyak wanita. Lalu dia memalingkan mukanya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dilihatnya rumah yang sebelah lagi. Keadaannya sepi, dan dia mencium bau masakan yang berasal dari rumah itu. Rasa laparnya kembali menggeliat membuat perutnya semakin melilit. Pemuda itu kemudian turun dan dengan cepat masuk ke dapur, lalu mengangkat tutup panci yang ada di situ. Dilihatnya sebuah terong besar yang telah dimasak. Karena rasa laparnya tak memperdulikan panas terong itu diambilnya. Ketika pemuda itu menggigit terong di tangannya, kesadarannya muncul langsung. Dia berkata di dalam hati, "A'udzubillah, aku adalah penuntut ilmu dan tinggal di masjid. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri?" Pemuda itu merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan besar. Dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan terong itu ke tempatnya semula. Akhirnya pemuda itu kembali dan masuk ke dalam masjid. Duduk mendengarkan Syekh Salim yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu lapar, hampir dia tidak bisa memahami apa yang dia dengar. Setelah Syekh Salim mengakhiri pengajarannya dan semua muridnya sudah bubar, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Saat itu memang tak ada perempuan yang tidak memakai hijab. Perempuan itu kemudian berbicara dengan Syekh Salim. Pemuda itu tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan mereka karena jaraknya cukup jauh. Syekh Salim tiba-tiba melihat sekelilingnya. Karena tak ada kecuali pemuda itu, maka ia dipanggilnya. Pemuda itu kemudian mendekat. "Apakah kamu sudah menikah?" tanya Syekh ketika pemuda itu sudah ada di dekatnya. "Belum," jawab pemuda itu. "Apakah kau ingin menikah?" tanya Syekh lagi. Pemuda itu hanya diam, tak menjawab pertanyaan Syekh, dan Syekh kemudian mengulangi pertanyaannya lagi. "Ya Syekh," jawab pemuda itu kemudian. "Tapi untuk membeli roti saja aku tak punya uang. Bagaimana aku akan menikah?" Wanita ini mengatakan bahwa suaminya telah meninggal, kata Syekh Salim sambil menunjuk seorang wanita di sampingnya. Di kota ini dia adalah orang asing. Di sini, bahkan di dunia ini dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin. Syekh mengarahkan pandangannya kepada seorang laki-laki agak tua yang duduk di pojok masjid. Dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya, lanjut Syekh Salim. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya, agar dia tidak sendirian dan mungkin akan diganggu orang. "Maukah kau menikah dengannya?" "Ya," jawab pemuda itu. "Apakah engkau menerimanya sebagai suamimu?" tanya Syekh kepada wanita itu. "Ya, aku menerimanya," jawab wanita itu. Syekh Salim kemudian memanggil paman wanita itu yang duduk di pojok masjid dan mencari 2 orang saksi. Kemudian dilangsungkan akad nikah dan menyebarkan mahar untuk muridnya itu. "Peganglah tangan istrimu," kata Syekh Salim. Pemuda itu kemudian menggandeng tangan istrinya dan wanita itu lalu mengajak pulang ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, istrinya membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah seraut paras cantik jelita dan masih muda. Karena terbuai oleh wajah cantik istri yang baru dinikahinya, pemuda itu tak sadar
bahwa rumah itu adalah rumah yang tadi malam dimasukinya. "Kau ingin makan?" tanya istrinya. Ya, perempuan itu kemudian membuka tutup panci dapurnya. Ketika melihat terong dalam panci itu, terlihat ada bekas gigitan. Ia berkata, "Heran, siapa yang masuk ke dapur dan menggigit terong ini?" Katanya terheran-heran. Pemuda itu menjadi terkejut melihat semua itu. Dia kemudian menangis dan menceritakan kejadiannya. "Ini adalah buah dari sifat amanah," kata istrinya kemudian. "Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan barang yang haram itu. Lalu Allah berikan kepadamu rumah ini berikut pemiliknya dalam keadaan halal. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dengan ikhlas karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu."